melihat keadaan dunia ini, mencari keadilan di dunia ini, tidak akan bisa jenengan temukan. Di dunia ini penuh ketidakadilan. Tapi ketika kita kualitas kegustian kita semakin kuat, maka kita akan menjadi adil dan mengadili. Jakarta, Mbak Ati. Kalau saya meditasi, Gung, itu seperti merindingnya begitu loh. Terus? Itu rasa bahagia itu, tapi tidak sampai ke wah gitu. Ada rasa bahagia. Gimana ya? Bahagia gitu. Sama nyabe gitu, Mas. Ya. Nah, terus yang ditanyakan? Iya, itu apa itu gitu? Iya, terang. Iya. Ya, wis pokoknya dilakukan aja, Gung, itu mantra itu iya. Mantra pembuka mantranya itu Mbak, mantra Ji itu mantra pamungkas untuk membuka alam-alam yang lapis-lapis itu. Nah, itu kalau dilakukan bersamaan dengan kerajaan kita, diiringi dengan mantra Ji, energi itu disatukan, energi sampean sing gremet-gremet itu dibungkus ya, diangkut dengan mantra itu. Sebenarnya dia untuk apa saja itu? Itu tidak apa-apa ya, Mas ya? Loh, memang seperti itu. Iya. Itu untuk pertempuran, untuk apapun bisa dilakukan dengan mantra itu. Tapi saya kalau meditasi tidak pernah melihat apa-apa, Mas. Oh, lebih baik itu, asalkan iya. Iya. Kalau pingin melihat apa-apa ya matanya jangan terpejam, Mbak, melek. Oh. Iya. Iya. Iya, makasih Mas. Rahayu. Jadi mantra Ji itu, Mbak Hujining juga untuk memperkuat mata ketiga pun bisa. Caranya ketika melafalkan itu, energinya ditujukan atau difokuskan atau dialirkan ke cakra ajna itu. Mantra Ji itu kayak gerbong itu. Jadi dia bisa membawa energi apa saja, untuk kepentingan apa saja. Ditujukan cakra apa tadi, Mas? Cakra kening ini, Mbak. Oh, di sini. Iya. Cakra kening. Iya. Udah sana. Diambil itunya, mau dicas sana, ganggu baik. Oh. Dicas sana. Ya, kita mulai nggih. Saya mute all semua dari sini. Saya bisukan semua dari sini. Kita sambil banyak ngobrol-ngobrol. Ini banyak master di sini. Jadi biar lebih kuat nanti. Kepercayaan diri itu akan membawa energi kita semakin kuat. Kalau energi ini semakin kuat, jadi begini. Ini langsung mulai saja ya. Gung
Jadi gong itu sebenarnya sebuah mantra pamungkas dari yang membawa palu ketok itu. Palu ketok. Sabda ketika diketok palunya sebagai sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Yang maha berkehendak itulah sebenarnya Sang Sabdo Palon itu. Ketika kehendak sudah dijadikan sebuah keputusan dan diketok, maka sabdanya akan menjadi kun fayakun itu. Nah, sebenarnya itu sifat Tuhan sendiri. Artinya begini, semua sifat Tuhan di dalam nama-namanya yang banyak tercecer di kitab-kitab suci itu, maha adil kah, maha kaya kah, maha apa saja itu, maha hidup, maha berkehendak, maha gagah, maha apapun lah itu banyak namanya. Itu sebenarnya ketika kualitas kegustian kita ini semakin kuat, maka sifat-sifat itu akan tersandang ke kita. Ketika jenengan melihat keadaan dunia ini, mencari keadilan di dunia ini, tidak akan bisa jenengan temukan. Di dunia ini penuh ketidakadilan. Tapi ketika kita kualitas kegustian kita semakin kuat, maka kita akan menjadi adil dan mengadili. Itulah sifat Tuhan yang bersemayam ketika kualitas ketuhanan kita semakin kuat. Termasuk yang menghidupi, termasuk yang semua sifat lah, semua sifat. Nah, itu asik sebenarnya. Asik sebenarnya tadi mau tak buka ke Mbak Eni siang tadi, Mbak Eni. Tapi karena jenengan sudah terlanjur disusul untuk masak buat buka puasa, jadi ya tidak jadi terbuka. Nah, teman-teman semua, seperti kita coba kembali review ke awal ya. Ini tadi Mas siapa ya yang baru pertama kali ini? Yang baru pertama kali gabung. Oh, Mas Rudi ya. Ya, dinyalakan dulu mikrofonnya Mas Rudi. Ya, karena belum nyala mikrofonnya ya enggak bisa terdengar saya. Sudah Mas. Ya, gimana? Sudah bisa merasakan tadi? Yang saya rasakan cuma ada seperti pergerakan aja di telapak tangan. Ya, itulah. Saya cuma butuh jawaban itu. Karena itu nanti yang akan membuat bahan bakar Anda yang mampu mengarungi dunia-dunia spiritual, Mas Rudi. Ya. Nah, semakin tinggi kualitas kita, karena kegustian itu kan sebuah derajat ke kualitas ya, kualitatif ya. Jadi ketika tinggi dan kualitatifnya ini tidak terbatas, tidak berdimensi pada akhirnya. Untuk dimensi-dimensi itu yang kemarin di grup 17 didiskusikan, sebenarnya banyak itu sudah wacana itu di Google, di YouTube itu banyak penjelasannya. Sebagai sebuah pelengkap aja pembahasan itu. Yang penting utama kita sudah mengalami, baru dilengkapi dengan penjelasan itu. Nah, ya. Ketinggian dimensi itu akhirnya semakin tidak teridentifikasi karena memang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijabarkan,
Karena dia sudah melampaui akal, melampaui kemampuan akal ini. Jadi kalau sudah akal terlampaui, bagaimana bisa menjelaskan, bagaimana bisa dideskripsikan. Akhirnya ya monggo sama-sama dirasakan. Nah, ketika sudah sama-sama merasakan, dua individu misalnya sama-sama sudah pernah mengalami dan merasakan, nah itu pun tidak akan bisa dikomunikasikan. Misalnya dua individu ini sudah pernah merasakan ke dimensi tak terbatas itu, ketika ketemu, di situ ada kopi dan rokok, ya tidak akan bisa bicara, kopinya dan rokoknya aja habis. Mungkin saling pandangan, pelunga-pelungu gitu. Ya, hal-hal itu memang apa ya? Ya, tidak bisa diomong gitu aja lah. Tidak bisa diomongkan. Kalau diomongkan keliru karena kalau diomongkan pasti tidak tepat. Nah, mungkin bagi teman-teman ada sebuah, kita lebih banyak diskusi ya. Perjalanan spiritual teman-teman juga bagaimana? Monggo kita diskusikan. Saya Mas Bonang mau tanya Mas Bonang. Oke, monggo. Saya kalau meditasi itu melihat saya itu sangat bening sekali itu Mas Bonang. Bening di usia berapa Mas Agus? Lebih muda dari sekarang kayaknya Mas Bonang. Sekarang usia berapa? 33 kayaknya. Nah, iya 33. Ketemu itu di usia berapa kira-kira? Perkiraan 25 kayaknya Mas Bonang. 25, 24 lah. Nah, jadi gini Mas, cahaya di atas cahaya itu, eksistensi kita sendiri, eksistensinya Agus Wirmansyah, dari yang umur 33, umur 25 yang cahaya itu. Rahayu. Rahayu. Ini nderek Mas. Oke, monggo. Monggo. Wah, ini jadi Syekh Tauhid ini. Syekh Muhammad Tauhid. Jadi Sang Agus Wirmansyah ya, Sang Agus Wirmansyah itu. Mas Bonang. Ya, Mas Habibie, kenapa? Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Baru bisa ini nih suara. Oh iya. Tadi inginin suaranya. Oke, monggo. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Baru Rahayu. Mohon maaf baru bisa buka. Oh, nggih. Ya, siap. Jadi Mas Agus Wirmansyah, eksistensi Sang Agus Wirmansyah ini mulai yang usia 33, jenengan terjebak pada kesadaran di situ. Ya, karena panca indera kita tiap harinya ya akrab dengan Agus Wirmansyah yang bertubuh dan berusia 33 ini. Sementara ada eksistensi kita yang bertingkat-tingkat cahayanya, semakin kuat cahayanya itu, semakin tinggi dimensinya, maka Agus Wirmansyah akan menjadi semakin muda. Ada eksistensi kita, eksistensi spiritual kita yang seusia dengan jenengan. Dengan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, usianya sama juga. Ketika kita naik lagi, dia lebih muda. Karena apa seperti itu? Karena cahaya yang di eksistensi itu melar gitu antara yang fisik dengan yang cahaya tadi. Karena cahaya ini perjalanan waktu kalau dibandingkan dengan fisik lebih cepat fisik. Dan cahaya ini semakin lambat. Nah, di situ ketika naik lagi, sampai Mas Agus Wirmansyah akan menjumpai diri sejati yang lebih muda lagi.
mulai usia 25, semakin muda usia 20, nanti semakin tinggi lagi usia belasan, semakin tinggi lagi sampai bayi pun bisa kita tahu ketika kita masih bayi. Nah, sampai pada akhirnya tidak teridentifikasi, rupa cahaya tok kita hilang sudah. Gitu Mas Agus. Jadi sadari itu, rasakan itu, alami itu, kemudian duduki makom itu, palinggihan itu duduki. Bahwa kita ini berkedudukan di semua dimensi itu. Iya Mas Bonang, terima kasih Mas Bonang. Oke, matur suwun. Dan mohon diingat ketika dia berupa cahaya ya, sifatnya juga sifat cahaya. Artinya karena dia sudah dimensi ruang dan waktunya melar, dimensi ruang itu selalu pada jumlah, jarak dan jumlah. Artinya nanti Mas Agus ketika berkedudukan di situ, jumlahnya sudah bukan satu lagi, karena sudah di luar dimensi ruang ya. Makanya kalau Tuhan itu esanya itu sebenarnya bukan ke jumlah sebenarnya. Karena dia sudah di luar ruang waktu, bagaimana dijumlahin? Tidak ada jumlahnya, dia sebuah keutuhan yang angka sudah tidak relevan lagi di situ. Tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3. Kalau masih diperdebatkan Tuhan itu 1, esa atau 3, lawang sifat Tuhan itu sudah di luar, dia sudah cahaya yang tertinggi dan dialah pemilik waktu, sudah tidak dalam ruang dan waktu, bagaimana dijumlahkan? Ya lucu aja kalau diperdebatkan hal-hal seperti itu. Nah, ini nanti kita langsung ke materi meditasi. Seperti di awal ketika saya menyampaikan ada 4 pilar utama manusia, yaitu tubuh. Yang pertama tubuh, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah jiwa wijiwongso itu jiwa, dan yang keempat adalah kesadaran kesukmaan, sukma sejati itu. Keempat-empatnya ini ada laku khusus untuk mencahayainya, memberi sifat-sifat Tuhan kepada 4 pilar ini. Ada laku yang bagaimana kita menguatkan cahaya di tubuh, bagaimana kita menguatkan cahaya di akal kejibrilan kita, bagaimana kita menguatkan cahaya di jiwa itu, kalau kemalaikatannya Israfil itu, bagaimana kita menguatkan energi Tuhan di keisroilan, ke nyawa itu ada 4 grup yaitu A, I, U, E, O itu sebenarnya ada di sana, dan O-nya itu adalah sebuah kesempurnaan karena dia sudah bulat. Nah, tata surya ini semuanya ya bulat bundar, bumi, bulan, matahari. Ketika dia sudah stabil, maka semuanya dalam kondisi bulat bundar itu, walaupun menceng-menceng sedikit. Tapi ketika belum stabil, dia tidak berbentuk, dan itulah meteor-meteor itu. Nah, A, I, U, E, O itu ada 5 konsonan itu. Sebenarnya yang 4 konsonan A, I, U, E itu adalah saka guru bait Allah satu-satu tadi, yaitu tubuh, akal, jiwa, dan sukma sejati itu. Sedang O-nya adalah sebuah keutuhan dari keseluruhan itu.
Nah, kalau itu sudah didayai dengan daya-daya kegustian, maka akan sangat mudah sekali nanti ketika kita mau manunggal sampurno, mau hidup kelahiran baru itu, mau bangkit dari alam kematian raga ini. Karena dari beberapa rekan kita, terutama di kaum tasawuf kan, hidup ini adalah mayat hidup, ini kematian. Nah, bangkitlah dari kematian dalam kehidupan ini, lahirlah sebagai manusia baru. Itulah manusia-manusia yang manusia spiritual sebenarnya. Jadi Buddha-Buddha baru itu. Nah, jenengan nanti bisa lakukan dan pilih sendiri-sendiri. Karena ini gampang kok. Semudah ketika kita menyalakan energi yang sekarang kita gunakan untuk mengarungi langit ini. Jadi arungilah langit yang bersab-sab ini, arungilah bumi yang bersab-sab ini dengan sultan. Sultan itu sebuah kekuatan yang dikuasai, itu bukan pemerintahan secara politik. Lah kalau pemerintahan secara politik bentuk kekhalifahan terus mengarungi langit yang sab-7, ya mana bisa nyambung. Sultan itu penguasaan atas daya, penguasaan atas energi. Lah sekarang ini dayanya sudah nyala dan kita kuasai. Ya daya-daya yang kita gunakan dengan ketika meditasi, tempel tangan, tempel daya-daya yang jenengan buat nyabda hujan, angin atau apapun untuk merahmati tumbuhan, merahmati orang yang lagi sakit, merahmati alam. Daya itu ketika kita kuasai, kita bisa gunakan untuk mengarungi langit yang bersab-7. 7 itu sebenarnya ketidakterhinggaan. Jadi langit itu pun tak terhingga, bumi pun itu tak terhingga. Ada beberapa teman yang dalam perjalanan spiritualnya masuk ke bumi, ada yang naik ke langit. Nah, naik dan turunnya ini juga sudah susah diceritakan. Ketika saya kemarin sudah membuka A dan I itu sebenarnya. A itu ke seluruh tubuh, jadi dialah unsur kedagingan kita. Untuk menyempurnakan kedagingan kita itu yang ketika meditasi H itu, makanya diarahkan ke seluruh pori-pori tubuh. Jadi H yang halus itu, dan sumbernya tetap di bawah pusar, tidak boleh lepas dari situ. Karena itu segala daya, segala ilmu yang murni ada di situ. Jadi keluarkan melalui mulut itu kan sudah semua itu, sudah dipraktekkan semua. Nah, ketika dia mau kita untuk pendayaan ke jibrilan kita, ke otak ini, ke intelektual kita, itu yang pakai hi itu. Jenengan ini tidak divisualisasikan, jenengan lacak dan rasakan sendiri energinya. Oh, itu sangat nyata kok. Bukan sebuah angan, bukan sebuah visualisasi. Jadi ketika hi gitu ya, tapi kan pelan enggak bunyi ya. Sementara kalau supaya dengar ya, saya bunyikan ini. Hi terus sampai ekor nafas, itu rasakan ada sebuah energi dari pusar ini ke cakra mahkota ini. Nah, itu kalau kita kuatkan lagi bisa jebol, naik untuk mi'raj tadi yang Bapak siapa katakan, Pak Yoko ya. Itu AI. Nah, ketika hu, rasakan di dada ini. Ini di roso ini. Malaikat yang membawa trompet ini kan roso ini.
Jadi kalau orang lagi sumpek atau lagi melepaskan kepenatan dada, kesesakan dada kan, iki gitu. Nah sebenarnya nya itu jenengan rasakan, dia akan mengarah ke seluruh bagian dada ini, mengarah ke gelombang-gelombang emosi yang ada di dada itu. Nah, itu jalan kita merahmatinya. Nah nanti kalau ke wah itu sudah turun lagi ke pusar itu. Sementara kita mainnya di bawah pusar itu, kalau abayai dulu saya itu, saya menemukan sesuatu di bawah pusar, wah nak, iku ojo main-main, itu makome para wali itu. Gitu dalam bahasa tasawufnya ya. Pada waktu itu, nah karena sekarang saya sudah jadi wali murid juga wali nikah, jadi bisa saya babarkan. Dulu belum jadi wali ya, saya enggak bisa ngomong. Artinya saya enggak salah. Nah, ketika he itu ada di pusar. Nah, ketika ho itu sebuah kemanunggalan antara a, i, u, e tadi. Itulah hidup. Makanya dia disebut konsonan itu karena dia hidup. A, I, U, E, O. Nah, semuanya bisa dikerjakan menurut selera masing-masing. Kira-kira mana yang kurang, mana yang harus ditambal, monggo dikerjakan. Semuanya dalam kebebasan, dalam kemerdekaan berspiritual untuk merasakan Gusti. Tidak tahu jenengan merasakan dari Gusti dari sebelah kiri, ada yang dari sebelah kanan, ada yang cuel didik, ada yang cuel lake. Udah, itulah kemerdekaan spiritual. Kita diperjalankan oleh guru sejati kita masing-masing. Jadi sekali lagi, menggusti itu tidak satu jalan. Ikuti jalan jenengan masing-masing. Yang paling penting adalah daya dan tujuan. Nah, tujuannya Gusti, dayanya ada, lakukan sudah. Kok. Jadi sebenarnya ini sudah banyak bonus yang diberikan sama alam semesta. Kalau kita merujuk pada cerita Dewa Ruci itu, Sang Bima untuk sampai menemukan Sang Dewa Rucinya, kembaran kecilnya, dewa kecilnya, Sang Bima harus Sonang. Nggih. Rahayu. Rahayu Mas, jangan dipotong, nanti saya hilang materinya eman sampean. Jadi ketika Sang Bima itu harus dalam perjalanan menemukan kesejatiannya, yaitu Dewa Rucinya, Bima harus menghadapi banyak ujian dan cobaan. Ketemu poro buto ya, atau Rahayu Mas Bonang. Rahayu, atau kekuatan-kekuatan gelap. Kemudian harus berjuang keras menyelesaikan godaan-godaan bidadari yang digambarkan seksi dan menggoda itu. Berjuang keras bisa mengalahkan naga, yaitu nafsu-nafsunya sendiri. Itu walaupun waktu itu dibujuki sama siapa itu? Sama siapa? Saya kok lupa. Durno ya. Sama Begawan Durno itu. Durno. Ya. Begawan Durno itu. Toh karena ketulusan dan fokus pada tujuan, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada modus-modus, tujuannya itu ya tetap sampai. Nah sekarang yang saya maksud, sekarang dapat bonus banyak, daya sudah disediakan. Jenengan ketika menghadapi nafsu, menghadapi semua godaan itu, tinggal nyerahkan ke Gusti. Loh, temui Sang Dewa Ruci masing-masing, sekarang sudah lebih mudah. Tidak sesulit perjuangan Sang Bima. Dayanya sudah ada, tujuannya tetap, yaitu Gusti sendiri.
Ya, kita tinggal gandol di kereta kencananya Sang Krishna. Selesai. Biar yang membersihkan, biar yang berjuang itu adalah sang sejati kita sendiri. Nah, lebih enak sekarang. Kenapa bisa lebih enak? Ya, rupanya ada sesuatu besar yang akan terjadi. Saya kira seperti itu. Monggo dilakukan masing-masing dalam perjalanan meditasinya, bisa dipilih dan dirasakan, bisa dicakup semua tadi, yang ha-hi-hu he-ho tadi, bisa kenikmatannya macam-macam nuansanya. Jenengan bisa menikmati, ya tapi satu, bahwa yang kita sebarkan atau kita pakai energi yang dari dalam di bawah pusar itu adalah cahaya nih Gusti. Padahal di sana bisa ada, kita bisa pakai untuk kesaktian. Gusti itu mau sakti. Apakah salah kemudian kita menggunakan kesaktiannya Gusti? Sama sekali tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama. Gusti itu maha bahagia, maha membahagiakan. Apakah salah kemudian kita meditasi tujuannya untuk berbahagia? Tidak salah. Tapi kebahagiaan, kesaktian, kekayaan, keberlimpahan itu hanya efek. Karena dia efek, ya akan lebih layak lagi ketika yang mempunyai segala hal tadi sebagai tujuan utama. Seperti itu barangkali monggo dipraktekkan. Yang belum bisa memahami bisa saya beri kesempatan untuk menyampaikan ke saya. Belum paham. Yang belum paham satu, yang lain sudah paham kah? Karena satu ya nanti bisa jabri ke saya. Kayak suara Mbak Sri Kandi ya? Bukan, Mas, saya mau nanya. Tadi katanya kita gandol di keretanya Krishna. Ngapain gandol? Kenapa nggak jadi Krishnanya sekalian aja? Mbak Febri. Bukan. Ya. Paham aku. Kalau saya nggak mau gandol-gandol di keretanya Krishna. Saya mau jadi Krishnanya aja. Kalau jadi kusirnya. Iya. Ya itu sanepan lah Mbak Sri. Artinya itu ya kegiatan sendiri ya. Kalau ibarat Krishna itu matahari, saya sinarnya. Apa gunanya matahari tanpa sinar? Iya. Aku jadi Arjunanya saja Mas Bonang. Kalau diperintah manah, aku manah gitu aja. Ya sebenarnya antara Krishna, Arjuna, kuda-kuda dan itu yang dari emas itu pedatinya keretanya itu sebenarnya kita semua sebenarnya. Itu sebuah penggambaran ya. Ya sebenarnya lunas kalau tidak digambar-gambarkan seperti itu, Mbak siapa tadi yang bertanya. Lunas dalam arti kalau kita sudah menjadi Tuhan ya sudah selesai, tidak usah tinumbal lagi, tidak usah ada lagi karma, dharma dan lain sebagainya. Gitu Mbaknya. Monggo yang lain. Oh Mbak Rina sudah muncul. Selamat malam Salatiga. Selamat malam Mas Bonang. Monggo bisa dijalankan. Sementara yang belum paham, monggo saya kasih satu kali kesempatan lagi. Mas Bonang,
Nggih. Mau tanya Mas, ketika kita mulai meditasi itu apakah dengan kita lakukan tangan kita angkat begini dengan tapak Buddha, ataukah dengan yang telunjuk ini sebelum memulai ya, lalu kita ucapkan ji-nya itu, gong-nya itu apakah kita ketika menarik nafas pertama ataukah kita membuang nafas? Yeah. Mohon Mas diberi pencerahan. Ya. Terima kasih. Jadi Mas Dion ya, energi ini karena dia sudah melampaui waktu, Mas. Kecepatannya tidak berkecepatan ya. Tidak berkecepatan itu bukan diam dia. Artinya begini, dia lebih cepat dari kerentekin ngati, lebih cepat dari usiing pikir. Jadi hati kita belum kerentek, itu dia sudah bekerja. Itulah Tuhan itu maha tahu. Jadi ketika jenengan berdoa dengan memberikan proposal ke Tuhan, itu sebenarnya sebuah penghinaan. Seolah-olah Tuhan tidak ngerti aja, harus diomongin. Jadi opo? Nah, dia bekerja. Mana? Tutupnya mana? Sudah mana melampaui waktu ya. Artinya dia sebelum kerentek hati kita, dia sudah jalan. Lu cepet soko usiing pikir. Ya apalagi niat sudah ketinggalan 3 baris. Apalagi doa ketinggalan lagi 4 baris. Makanya sebenarnya di sini sudah tidak ada niat, tidak ada doa, karena Tuhan maha tahu. Tinggal jenengan sudah tempelkan itu tanpa kata, tanpa niat, tanpa apapun, tempelkan, sudah ngerti dia bekerja untuk apa. Lebih ekstrimnya seperti itu sebenarnya. Cuma sebagai sebuah tata krama ya harus bermantra dulu, harus berniat dulu, enggak apa-apa. Nah, mantra ji itu gunakan untuk menguatkan, Mas. Dia gerbong dari energi-energi itu. Dia pembuka seluruh alam kita itu. Gunakan itu ketika mau melakukan meditasi ya. Gunakan itu mantra ji itu setelah semuanya merasa settle ya, baru lakukan. Apakah dengan ini jenengan bisa ditunjukkan sendiri kok oleh sejati. Gitu Mas Dion. Cari stylenya masing-masing. Ya, jangan terjebak di teknis-teknis seperti itu. Berarti dengan kata lain diloskan saja ya. Nah, disitulah los dan merdeka itu ada di situ. Nggih. Mau nanya Mas. Nggih, Mas Indra, Pak Indra. Ya, Mas Bonang, yang saya alami pertama laporan dini yang saya alami itu ada suatu meditasi. Pertama saya menangis, lalu pada meditasi yang berikutnya saya dipertemukan dengan saudara orang yang mirip dengan saya, dan kita seperti dia menyongsong saya gitu, dia memeluk saya benar-benar, saya bisa merasakan merasakan kainnya, merasakan tubuhnya, ya itu, dan wajahnya itu saya SMP kalau nggak salah, itu seingat saya gitu. SMP Pak Indra gitu? Iya. Belum SMP, pacaran ya? SMP SMA lah. Belum punya pacar ya waktu itu? Oh, enggak. Iya. Ya sudah.
Sudah. Ya, itu yang terjadi sama saya. Terus kalau meditasi kita itu terus kita menangis kesenggukan itu bagaimana ya Mas? Boleh apa gimana ya Mas? Betulnya apa ya Mas? Di sini tidak ada yang boleh atau tidak boleh, Pak. Karena kita tidak mengeluarkan sertifikat halal haram. Oh iya. Semua nuansa ketuhanan itu menjadi hak Anda, menjadi hak jenengan yang ketika jenengan merasakan kebahagiaan, baik itu melalui tangisan, melalui senyuman kedamaian, ya nikmati. Ya. Dan begini Pak Indra, sebenarnya spiritual ini sudah kata-kata yang tidak pas lagi. Ketika jenengan menemui sejati jenengan yang SMP tadi, kalau hanya sekedar menemui dalam perspektif atau menemui dalam dimensi spiritual yang hanya visualisasi, ini sebenarnya ada yang lebih lagi. Kita temui dengan rasa kroso nek salaman ya kroso salaman itu loh Pak. Iya betul. Nah, kedagingan daging sama daging artinya ya kroso gitu. Tidak sekedar ketemu senyum terus hilang. Oh enggak. Kalau dijewit ya dijewit. Aromanya pun tercium oleh kita. Kalau dia jalan pun tiupan angin itu kita kena sapuan. Iya. Oh iya. Nah, disitulah fisik yang terahmati itu karena ya sebenarnya fisik ketemu fisik gitu Pak. Oh itu ya. Iya. Itu apa terus? Ya sekarang pun saya merasakan apa ya? Merasakan apa? Saya ya merasakan bahwa dia ada gitu kan. Dia ada di sebelah saya, terus ya sering-seringnya dia memberikan satu saran, satu apa gitu, iya gitulah. Tapi ya tidak setiap waktu, tidak cuman kala-kala aja, enggak setiap hari. Iya. Hal yang penting gitu saja. Iya. Terus Mas, yang kedua itu saya ini sekarang mendengarkan Mas Bonang, saya merokok, saya apa itu di cakra mahkota saya itu seperti ditutup, ditarik itu loh Mas. Siapa itu? Yang narik siapa? Gak ngerti. Ya wis biarin. Gak ngerti makanya nanya. Biarin aja sudah. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi energi cakra itu akan terbuka semakin terasa. Nanti hilang-hilang sendiri kok. Malah misalnya begini Mas, kan kadang-kadang kita untuk fokus itu kalau saya pusatkan jadi rasa yang yang kayak di nyut itu, kalau itu menjadi pengikat saya untuk supaya nggak mikir kemana-mana gimana? Iya, gunanya itu memang. Oh, iya. Kalau jangan nggak gunakan itu, pikirannya lari kemana-mana. Iya, betul. Iya. Oh iya. Gelegean coba gelegean. Ya, terima kasih Mas Bonang. Yes, ya. Pak Indra. Rahayu. Monggo. Menang.
Rahayu, yang sebentar ya, yang lain bisa langsung bermeditasi sendiri-sendiri, lakukan dan rasakan. Monggo Mas Supri. Halo. Saya sendiri nyimak mohon Mas Bonang. Ini di sana puno. Monggo yang lain. Monggo langsung bermeditasi. Jenengan bisa pilih semuanya A, I, U, E, O itu dengan teknisnya masing-masing yang senyaman menurut jenengan. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang hasilnya. Dan mohon diingat bahwa laku-laku spiritual ini laku-laku nyata, laku-laku yang tidak berhalusinasi. Jadi dia sebuah fakta. Karena dia adalah nyata dan fakta, maka semuanya adalah bisa diterima oleh intelektual kita. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Pak Ketut. Rahayu, gimana Pak? Yang ini masih jauh kan dalam pemahaman praktek pelaku meditasinya ini. Yang selama ini kita dengarkan meditasi, duduk diam, kemudian merasakan, kemudian yang dipraktek ini bermeditasi sambil mengatur napas seperti yang disarankan. Berarti apakah selama bermeditasi kita mengatur napas seperti itu atau terpisah, latihan mengatur napas berbeda, kemudian nanti bermeditasi lain waktu? Apakah seperti itu, Mas Bonang? Ini sudah laku meditasi Pak, dengan menyadari nafas dan mengarahkan nafas. Jadi tidak hanya menyadari nafas itu, tapi kita benar-benar memaintain nafas itu untuk sebuah tujuan. Nah, tujuan kita kali ini untuk menyempurnakan atau mendayai dengan daya Gusti di semua soko Guru Bait Allah tadi. Ya ini meditasi Pak. Seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita diam itu latihan meditasi. Dan meditasi yang sebenarnya itu adalah di semua keadaan dan semua aktivitas kita. Jadi ini tidak terpisah, ini atur nafas, kemudian yang lain meditasi. Jadi bermeditasilah Pak dengan metode yang ini, yang dengan nafas tadi itu. Ini termasuk meditasi Bapak. Aktif berarti dalam pernapasan. Ya seperti itu. Kuncinya adalah sumber nafas itu dari bawah pusar itu. Nah, ketika A itu, H itu arahnya ke seluruh tubuh. Jadi getarannya benar-benar ke seluruh tubuh. Ke dagingan kita. Kemudian yang Hi itu ke arah intelektual kita. Atas. Ya. Nah, kalau misalnya jenengan masih ya dipraktekkan yang Hi ini sementara itu dulu. Nggih. Monggo di matur nuwun. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Mas Bonang mau nanyain saya.
Ya, Mas Harimanu. Untuk yang yang A itu ya, kan lewat pori-pori seluruh tubuh itu. Ye. Itu biasanya nanti nganunya kemana? Arahnya kemana, Mas Bonang? Ke seluruh tubuh, Mas. Ke seluruh pori-pori tubuh. Nanti kalau waktu on-nya biasanya di langit kah, apa di dalam bumi kah, atau biasanya? Apanya itu, Mas? Tiba-tiba waktu on-nya itu loh, Mas. Oh. On, waktu kita sudah klik gitu tuh biasanya kemana? Atau itu hanya latihan pernapasannya aja untuk meditasi atau gimana? Jadi nanti dia larinya ke satu tujuan sebenarnya sama-sama, Mas. Ini kita menyempurnakan dari semua masing-masing soko guru itu. Jadi arahnya nanti ke dimensi tertinggi semuanya. Oh ya, baik, Mas. Nggih. Terus, Mas. Monggo yang lain dikerjakan.